Pernah nolak selama menghasilkan duit halal. Bayangkan gua main sinetron pertama, judulnya Naik Enak Turun Ogah, tayang di Antv, pemeran utamanya Om Indro. Lu tahu bro gua jadi apa? Kuntilanak. Tuhan marah bohong, ada videonya di YouTube. Setengah 8 malam setelah Isya gua harus nangkeng di pohon mangga, nggak ada dialog, gimana demi dapat duit bro. Kenapa? Karena muka seperti gua kalau main sinetron bro susah jadi pemeran utama. Gua main sinetron muslim, sinetron islami, judulnya Maizah Pengen ke Mekah, episode judulnya Babi Ngepet. Ada di YouTube yang jadi siluman babi almarhumah Preti Asmara. Gua jadi babinya? Enggak, gua gendong babi. Ada di YouTube. Dan mohon maaf teman-teman, babinya bukan serofom, asli. Itu sutradaranya Om Emil Geham. Gua datang syuting, gua gimana? Nah, jadi nggak gini, ini kan babi ngepet. Jadi nanti lu gendong tuh babi. Dia bilang, Om, serofon jo. Nggak mau gendong, harus asli. Dia mau tanya, kenapa mau Om yang gendong? Kan ada Aldi Taher, ada Sony Wow, kenapa nongol? Orang yang ngomong, ya karena lu doang yang Kristen, mol. Nggak apa-apa bro, yang penting satu hari 33 juta. Selesai sinetron tayang, gua beli Ferrari cash. Artis yang lain kredit, gua cash beli Ferrari. Buat apa? Ngejar Roro Fitria. Cantik, lembut, baik hati orangnya, gede. Gede hatinya. Lu pasti udah tahu lah ya. Gua mau mepet jadi nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena pas mau nongkrong di Citos, gua bawa tuh Ferrari. Keluar dari mobil ada ibu-ibu lewat. Dia nanya, orang bengkel ya Pak? Terus si Joko di Ferrari atas nama Roni Immanuel dibilang orang bengkel. Terus mau gimana lagi ya? Udahlah gua jual. Cowok normal nggak begitu duduknya. Kok gini? Lu nggak pernah ngerasain biji kejepit? Gua pernah ngilu-ngilu indah bro. Kadang suka copot akhirnya jatuh. Gua boleh jujur ya, orang nanya kenapa sih mau amat Scoopy? Scoopy itu motor keren bro, keren. Cuman apa yang kurang keren? Duduknya lu. Jangan salahin motornya, emang warnanya dulu ungu, putih sama pink. Warna itu nggak mengenal jenis kelamin. Kalau memang lu suka warna pink ya hajar aja. Cuman hati-hati duduknya. Ingat, laki itu kalau duduk bawa motor harus ngengkang, jangan lutut ketemu. Ini kalau lu keseringan bawa motor begini bro, ngondel. Jadi harus agak ngengkang begini. Itu laki. Kenapa harus ngengkang? Ingat ada 2 bola yang harus diselamatkan. Ini kalau lu duduknya begini, dipanggil dari belakang, cing, nengok siapa? Jadi dalam hidup tuh biasa aja. Saya melewati fase COVID, teman-teman jujur aja, saya udah nggak masuk TV. Orang tanya, oh berarti mau udah nggak laku? Enggak teman-teman, Tuhan marah bohong. Bukan gua nggak laku, tapi gua memilih memberi kesempatan komik-komik yang lain di daerah untuk masuk TV. Ini kalau mohon maaf, ini kalau TV dikuasai para senior, kapan yang sedang belajar di daerah bisa muncul ke TV? Jadi saya mundur.
saya lebih ngambil corporate. Kenapa gua ngambil corporate? One day before show lunas, TV nunggu 3 bulan. Ginjal lu hilang 1, belum masuk duitnya. Yang kedua, kenapa milih corporate? Enak, lucu nggak lucu, udah lunas. Gitu aja bro. Orang mati aja gak bisa lucu, apalagi orang hidup. Terus orang nanya, stand up apa yang paling berat? Stand up di acara TNI Polri. Itu stand up paling berat. Kenapa berat? Kalau Jenderal Bintang 4-nya nggak ketawa, nggak mungkin ada AKBP bunyi. Kelar hidup lu bro. Nggak mungkin panglima atau para kepala staf kita lagi menghibur. Ingat di TNI Polri kalau acaranya di lapangan, meja paling tengah meja pimpinan. Kalau yang hadir bintang 4 kali berpanglima pasti didampingi oleh para kepala staf. Ya dong? Kalau acaranya Kapolri pasti yang didampingi oleh para aslok. Nah bintang 4, bintang 3 ini lu stand up bro, tahu-tahu balas WA sepi. Kalaupun ada yang ketawa kelihatan dari badan goyang. Terus orang tanya strategi mau buat mereka tertawa bagaimana? Gampang saya. Boleh bapak meja tengah, ibu di sampingnya. Saya selalu bikin ibunya yang ketawa dulu. Materinya apa? Tentang mama. Mama saya dulu cantik banget. Sampai sekarang kecantikannya masih terlihatnya. Hanya satu yang tidak keren dari mama Mongol, alisnya. Dulu alisnya ditato. Usia 78 alis turun. Yang tadi tatonya di sini sekarang di bawah. Karena ternyata perempuan itu mengikuti usia, melorot sebenarnya. Jadi Mama Mongol kalau ke gereja jam 10 pagi, jam 3 pagi dia udah bangun doa. Enggak, sama es batu, oh Tuhan tol. Ditarik-tarik alisnya, setengah 9 pagi dia bilang, so bagus tuh. Keren. Jujur, buat cewek-cewek yang alisnya udah mulai reot, es batu obatnya. Karena saya ngeliat alis Mama Mongol balik sempurna. Cuman saya kasihan ngeliat jari-jarinya keriput. 4 jam di es batu. Ke gereja semangat, subasa cantik mami itu. Iya, mami berangkat dulu ke gereja. Oke. Jam 10 ibadah mulai. Gua lagi sementara nonton Shinchan, tahu nyampe. Kok nyampe mak gua? Ternyata Mama Mongol ke gereja. Dia lagi nyanyi sebab Tuhan baik. Dia lupa depan mesin AC. Sebab Tuhan baik. Kalau ibu sebelahnya nggak, bu alisnya turun. Jadi buat cewek-cewek jangan rubah apapun dari diri ini. Kalau dirubah buat cowok yang menjadi suaminya, persiapkan spidol snowman. Buka isinya, ambil yang permanen. 6 bulan dia mandi akan hilang hijaunya. Jadi santai aja. Gua berapa menit? Nambah ya. Jadi saya masih ingat banget Kafe Mongol 2011. Di waktu itu Komedi Cafe Kemang, saya, Asep Suwaji, Panji, Radit, Arif Didu, Kang Mo, kami senior-senior belajar stand up dari situ. Saya masih ingat banget dibayar pertama 4 juta stand up di Sevel Senayan City seberangnya. Dulu ada Sevel di situ. Stand up yang bawa waktu itu Digun almarhum.
dikasih duit 4 juta di amplop. Mongol ambil 1 juta, gua kasihkan Digunnya. Digun bilang nggak usah bang, Digun udah motong. Berarti kalau nggak 6 juta pasti 8 juta. Gitu. Saya dikasih 4 juta, sedangkan gua kerja gaji Mongol 4 juta 280.000 sebulan. Lah ini cuma 10 menit dapat 4 juta. Gua berhenti kerja, gua runutin stand up coy. Gitu. Sekarang gua jadi stand up termahal. Permasalahannya gua jomblo, berat hidup jomblo. Oh, punya Mongol aman. Ini kalau mau Taliban ada lagi aja, nggak ada satu PNS lagi. Gue bilang sudah lah, ini kelamaan PNS dia. Kenapa ngotot PNS-nya aman? Yakin hidupnya bagus Mongol. Kalau kau jadi artis besok nggak laku, ginjalmu yang kau jual. Oleh sebab itu saya berinvestasi. Jadi buat teman-teman pengen hidup santai, otaknya aja dulu yang disantai. Nggak usah ribet, nggak usah parno. Saya punya pengalaman paling memberatkan dalam hidup dan sampai sekarang saya nggak pernah mau. Saya sebulan berarti Mongol kesini ya. Kita ketemu sama anak-anak setengah tinggal Bengkulu di hotel. Ya, disitulah acara bisa sambut Kapolda. Kita ngobrol, eksekusi, panitia 2 minggu stres karena WA nggak dibalas-balas. Baru mereka naikin promo di Instagram, Mongol repost, baru mereka oke, berarti bener abang datang. Takut mereka stres, nggak ada MOU-nya. Udah gitu tadi pas berangkat delay, mau marah, santai aja tuh. Ini mau delay 5 jam juga jalan daripada buru-buru meninggal. Ya, udah coy, mau naik pesawat itu momen paling menakutkan dalam hidup, betul nggak? Betul, tapi apa yang harus Anda lakukan? Ya pasrah aja bro, lu mau lompat juga meninggal. Temen gue bilang begini, Ngol, pokoknya jangan duduk di bisnis nih. Ah, kenapa? Aduh, kalau pesawat jatuh, so di bisnis paling pertama mati. Jadi duduk di mana? Di belakang, jadi boleh balumpa. Ih, tetap aja meninggal, oneng. 32.000 kaki lo di bawah bro, orang ikan kembung aja kelihatan tulangnya kamu. Jadi gue mikir-mikir ya, kalau dia pesawat jatuh gitu ya, ketinggian 5.000 kita lompat, selamat belum tentu bro, karena daya borong kenceng, nyampe dasar, balik lagi meninggal. Tetap meninggal bro. Jadi ngapain, santai aja. Saya stand up komedian dulu ngebahas film bokep. Kenapa mau bahas? Karena gue penonton. Lu enggak ya? Suci banget hidupnya ya. Kalau saya mohon maaf, hidup gue belum tentu lebih benar dari saudara. Sebelum menonton bokep nonton, apalagi sekarang lebih enak udah pakai Twitter. Dulu harus download, beli kasetnya di Mangga CD itu, di Glodok. Udah begitu dulu nggak pakai HP, pakai DVD, ngekos, nonton kekencengan sebelah negur, kalau nggak sebelah minjemnya kasetnya. Jadi mau teliti nih film-film porno. Ternyata ada 3 tipe film porno. Film porno pertama adalah film porno yang paling bagus untuk ditonton. Kenapa dia bagus? Karena filmnya nyebut nama Tuhan. Ya kan? Jual Amerika, Meksiko, Eropa, pasti ada nama Tuhan. Oh my God. Oh God. Oh. God. Oh. Yang tepuk tangan suka nonton. Aduh, slow. Ada nama Tuhan disebut, berarti boleh ditonton. Karena ada oh my God-nya. Baru film kedua adalah The Absurd Movie.
Filmnya siapa? Indonesia, bro. Dari 78 film porno Indonesia, 7 di tempat tidur. Itenas 1, Itenas 2. Ini hanya namanya, judulnya doang ya. Ada Untar, ada Trisakti 3, ada lagi itu ya kan. Sisanya Kebun Teh. Satunya lagi semak-semak. Ada yang pohon pisang, ada yang pohon mangga. Ada loh, banyak banget film bokep Indonesia buatnya di tempat yang gak layak. Dan kenapa dibilang absurd? Karena yang nge-set, yang nge-cut bukan orangnya, mayoritas nyamuk. Karena pakai HP. Nyamuk dateng, anjing, dia balik lagi, gayanya udah beda. Kalau yang di pohon nangka, kelabang. Aduh, kaki seribu dia balik. Ada udah ulang. Kalaupun ada suaranya, Eropa, Amerika teriaknya oh my god. Indonesia dari 78 film, 62 suaranya udah keluar belum ada. Ini absurd kan? Baru yang ketiga film The Noisy Porn, film porno paling berisik tingkat akhirat, film Cina dan Korea sama Jepang ketiga. Astaga, Bapak di surga. Kalau nggak ada suaranya kentang, suaranya kita takut ibu kos datang. Miyabi 78. Aduh, gue kayak pengen bunuh orang. Belum diapa-apain, belum loh, baru mau dibukain baju udah maksudnya ini ya, belum diapa-apa deh, ikut-ikutnya. Jadi gua nasihatin buat teman-teman yang sudah punya pasangan, berhenti nonton film porno. Setuju? Buat kota kita nggak beres ini. Gua jujur dulu penikmat. Sekarang gua udah punya anak 1. Gua bakal udah 6 tahun puasa seks. Karena anak gua cewek. Bayangkan kita menyakiti perempuan atau anak kita disakiti. Mendingan hindari daripada berakhir kurang enak. Ingin nikah nanti dulu. Karena agama ngomong nggak boleh nikah 2 kali. Saya pengen rasa pengen pindah. Gua tanya sama gereja, Pak, bagaimana? Saya boleh nikah lagi? Nggak boleh, Mongol. Syaratnya kalau engkau menikah lagi harus cerai mati. Maksudnya harus nunggu mati. Siapa yang mati di antara lu berdua duluan, yang itu boleh nikah. Hah? Lah, mantan istri Mongol masih hidup. Jadi apa yang mau melakukan? 2 doa tiap jam 4 pagi, Tuhan cabut nyawa. Karena selama dia belum meninggal berarti gue gak boleh kawin. Alhamdulillah mantan istri saya sudah menikah lagi. Berarti mau udah boleh nikah lagi. Gua dapet cewek, gelis cantik banget. Udah 3 bulan lagi kita udah serius mau menikah. Cewek yang ngomong, sebelum kita nikah, bagaimana kalau kita bikin perjanjian pra nikah? 10, Tuhan aja 10%. Dia 30. Wah, gila, lu gedean Tuhan, lu gedean lu daripada Tuhan. Mau sampai nanya sama ceweknya, mama lu saudara sama Bunda Maria. Jadi until now gua jomblo, teman-teman. Sebagai stand up komedian panggung, apakah saya mengalami kedoaan? Sering. Di Batam saya manggung, ada yang nawarin cewek, Bang,
di lobi pakai baju biru, ada jus alpukat di meja, itu upeti buat abang. Maksudnya, iya bang, yang di bawah itu pakai baju biru bang, usianya baru 18 tahun. Gua datengin ceweknya, Neng pulang aja. Enggak bang, saya udah dibayar buat mijitin, udah pulang aja. Duitnya bang udah, tolong pulang aja. IO-nya lihat nih, bukan IO-nya, apa namanya, oknumnya. Dia lihat ceweknya disuruh pulang, dia datang, bang nggak suka cewek ya, cowok juga ada bang. Lu bayangin gua nolak cewek, dia nawarin cowok, mau ngapain? Bentuk sama, hanya beda di ukuran. Nanti kayak gedean dia kayak kasus Thailand. Kalau kasus Thailand itu asli teman-teman, beneran terjadi. Pasti lu juga. Jadi kan teman-teman sholat Jumat sepatu hilang, ada gua di situ, gua juga bro. Itu sepatu, bayangkan kalau gua berdiri sebelah kotak amal. Gua lagi bro yang dituduh. Jadi orang nanya, jadi lu kalau di gereja doa yang benar yang bagaimana? Ya buka tutup. Kok bisa? Karena gereja ada di Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi satu berdoa, satu berjaga. Karena gue pernah hidup di asrama bro, dibagi ikan dapat ekor, gue langsung teriak, haleluya Tuhan baik. Pasti, mari kita berdoa. Amin. Hilang. Tadi ekor, sekarang kepala. Gue tanya kenapa hilang? Sebelah bunyi, ingat Mongol menuduh itu dosa. Udah yang menuduh dosa, ikan hilang. Bagaimana ya? Gua dapet ayatnya sampai sekarang gak pernah hilang. Dan gua selalu bilang, di saat gua stand up, gua mengkritisi agama Mongol. Iya, karena saya Kristen. Mengkritisinya, saya tidak mengkritisi Tuhannya, cara doanya, apalagi doa makan, lama banget. Gua kalau ke ibadah terus kita doa makan, bunyi tak putus-putus. Bayangkan tadi sayur kangkung hijau udah jadi hitam, belum amin banget. Udah gitu kadang-kadang ada kalimat jebakan, terima kasih Tuhan, kira udah amin. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pedesaan, ekonomi bangsa kami, sosial politik bangsa kami, pariwisata bangsa kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Es batu larut cair, belum amin. Jadi kalau orang nanya, kalau lu di gereja doa makan apa yang lu lakuin? Cuman satu, mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masyarakat. Itu yang paling benar bro. Dan materi terakhir adalah materi yang saya baru habis nonton video, saya tampil perdana. Materi hari ini saya bawa juga menjadi materi terakhir. Sudah beda dari 15 menit. Ini honor bagaimana ya? Ingat baik-baik teman-teman, kebahagiaan rumah tangga kita tidak dilihat dari besar kecil alat kelamin pria. Ya, ingat, ini bukan materi porno, tetapi ini materi sex education. Ya, jadi jangan dipamer, jangan sombong. Ya, biasa aja bro. Sebesar apapun punya, belum tentu bisa ngalahin punya gajah. Saya pernah ke kebun binatang Cisarua, gua lihat gajah pipis, gua lompat, anjing gede banget bro, kayak anaconda melorot bro. Gua sampai lihat, gila dekil banget hitam gitu, gede banget. Gua cari di Google, 48,12 cm. Ya ampun, robek nih. Jahit lagi.
Gua lihat lagi kuda di film Miyabi 2 kali batuk. Gua lihat onta bro, lu pernah lihat onta pipis? Kayak ikat pinggang nomor 8 bro. Belah begitu, panjang amat. Tapi di saat gua cari di Google, gajah anak hanya 2 seumur hidupnya. Onta anaknya 1, tapi tikus sekardus. Lu lihat kalau tikus beranak bro 22. Gua cari di Google alat kelaminnya kayak paku payung dipotong 7. Kecil banget ya ampun, kayak cacing pita dibagi 3 loh, serius kecil banget. Tapi anak 21, anak 22. Nah apa kabarnya gajah 48? Ada yang protes mau nggak boleh begitu. Masa manusia disamakan dengan binatang? Oke, kita ke manusia teman-teman. Arab dan Rusia, 2 negara dengan alat kelamin terbesar dan terpanjang di dunia. Tetapi mohon maaf teman-teman, penduduk terbanyak di dunia negara RRC. Saya pernah ke Cina, -4 derajat Celcius. Jalan-jalan ke tembok Cina bro, pulang hotel, gua mau mandi, punya gue nggak ada. Gua lompat di kamar mandi, anjing mana nih? Kedinginan mencium itu. Aduh, baru berendam di air panas sejam loh buat dia keluar bro. Sama juga waktu gua pakai kotekan di Papua, di Timika gua pakai kotekan masuk, pas dilipat ke atas dia melorot. Aduh, lu seneng ya ketawa kalau punya gua minimalis ya. Ingat baik-baik, kebahagiaan rumah tangga tidak dilihat dari besar kecilnya, tetapi dilihat dari mana engkau menghargai pasanganmu. Dan Anda juga tahu ini materi jebakan yang tepuk tangan berarti kejujuran. Ternyata anak sama dengan nomor minimalis. Sekian, terima kasih saya ngomong.